Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fitri Azizah, guru IPA di SMP Negeri 3 Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Ki Hajar Dewantara, sejatinya pendidikan adalah pembebasan. Pendidikan bertujuan untuk memerdekakan manusia, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Pendidikan harus membantu peserta didik menemukan kebebasan dalam berpikir, merasa, dan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab. Proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada perkembangan intelektual, tetapi juga penumbuhan karakter yang mempertimbangkan kebudayaan serta nilai-nilai lokal sebagai dasar dalam proses pendidikan. Proses pendidikan harus berorientasi kepada kebutuhan murid. Maka, kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam video kali ini, saya akan membagikan praktik baik implementasi prinsip pembelajaran Betang, strategi inovatif untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Selamat menyaksikan. Betang merupakan rumah adat suku Dayak Kalimantan Tengah. Dalam praktik baik ini, Betang merupakan akronim dari prinsip berdiferensiasi, eksploratif, teknologi, dan menantang. Nilai-nilai filosofi dari rumah Betang yang coba saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya, misalnya kolaborasi, gotong royong, dan harmonis. Kalian bisa menjelaskan peran masing-masing sesuai kebutuhan kalori. https://id/yuk belajar IPA atau di Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid atau individu. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru telah melakukan asesmen untuk mengetahui bagaimana karakter peserta didik dari segi tingkat kesiapan, tingkat pemahaman, serta gaya belajar mereka. Untuk menunjukkan eksploratif pada prinsip Betang, siswa diberikan guide berupa media pembelajaran interaktif yang dapat mereka gunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Media ini secara mandiri dapat mereka gunakan tanpa ketergantungan dari guru, sehingga mereka dapat menyesuaikan aktivitas sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun murid dapat bekerja di dalam kelompok, tetapi mereka mempunyai tagihan individu sendiri karena itu untuk meningkatkan disiplin dan kemandirian serta tanggung jawab mereka. Dalam video pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten yang terlihat dari adanya keberagaman media-media konten yang bisa digunakan oleh peserta didik. Misalnya, poster, gambar, augmented reality atau AR, dan sebagainya. Hal ini dapat memenuhi kondisi anak berdasarkan gaya belajar. Adapun diferensiasi proses saya lakukan dengan cara menggunakan beberapa metode seperti adanya tanya jawab, adanya game, adanya diskusi dalam kelompok, serta adanya presentasi. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi, siswa bisa menyesuaikan dengan kecepatan belajar dia, secara individual maupun secara berkelompok. Prinsip yang ketiga, teknologi. Dalam pembelajaran ini menggunakan berbagai macam teknologi, terutama berbasis web, agar dalam teknologi itu diintegrasikan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, menambah keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Mereka dapat melakukan hal ini dengan cara berkolaborasi,
mengeksplorasi minat mereka menggunakan metode-metode atau konten-konten yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Bimo? Dalam pembelajaran terlihat keterampilan abad 21 anak juga akan meningkat dengan adanya diferensiasi proses dan diferensiasi konten yang tersedia. Prinsip yang keempat adalah menantang. Di sini juga mengakomodasi diferensiasi produk yang ada pada pembelajaran ini. Anak ditantang untuk menyajikan hasil karya, bagaimana dia memahami pembelajaran hari ini. Apakah menggunakan poster, game, simulasi aktivitas, berkelompok, melalui nyanyian, gerakan, dan sebagainya. Dengan cara ini, anak-anak juga akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kemudian kolaborasi dalam kelompok, komunikasi, serta juga kreativitas dalam menyajikan bagaimana mereka memahami dari materi tersebut. Terakhir, diferensiasi lingkungan, menciptakan ruang belajar yang nyaman agar peserta didik berani mengeksplor pengetahuannya, berani mencoba untuk melaksanakan hal-hal baru tanpa merasa takut salah dan tanpa merasa harus cepat-cepat karena mereka dapat menyesuaikan dengan pembelajaran mereka. Mereka dapat menyajikan hasil belajar mereka dengan cara yang mereka sukai, sehingga hal ini kebutuhan mereka sebagai seorang individu tidak diintimidasi oleh guru, karena guru hanya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar anak. Guru juga harus memastikan bagaimana pemahaman murid melalui asesmen formatif yang menggunakan platform digital dengan tujuan untuk membuat asesmen lebih menyenangkan serta lebih efisien. Dan jangan lupa, guru juga melakukan proses refleksi secara bersama-sama dengan murid dengan menggunakan platform digital yang lebih interaktif agar anak mampu berefleksi terhadap pembelajaran hari ini, serta mereka dapat menyampaikan perasaannya untuk menguatkan kembali pembelajaran emosional. Dan guru juga harus memberikan apresiasi kepada anak karena telah belajar bersungguh-sungguh di dalam proses pembelajaran hari ini. Demikianlah praktek implementasi prinsip Betang dalam pembelajaran di kelas saya. Dengan menggunakan prinsip Betang ini merupakan sebuah strategi inovatif untuk meningkatkan keterampilan abad 21 peserta didik. Berikut merupakan testimoni dari 2 orang peserta didik di kelas saya. Kami saat mengikuti pelajaran IPA merasa senang karena materi yang diberi berbagai macam variasi seperti video, game, gambar 3D, dimensi, dan juga Sehingga kami dapat belajar dengan pilihan masing-masing.